Berarti berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, yang orang Yahudi menyebutnya Yesua Hamasia, orang menuturkan bahasa Aramaik menyebutnya Iso. Dan kita harus mengerti bahasa yang digunakan Timur Tengah itu sebagai bahasa suci mereka itu ada 3 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrani, Aram, Arab. Di luar dari bahasa ini itu adalah bahasa asing bagi mereka. Nah, kemudian nama Yesus itu kan nama orang Yunani kan? Atau kalau bisa disebut sebagai orang yang asing dari tengah-tengah Bani Israel. Sementara Yerusalem pada masa itu adalah wilayah yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang menuturkan bahasa Yunani. Kan gitu. Sekarang permasalahannya, apakah mungkin orang yang dibawa jajahan akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah? Itu dulu. Apakah mungkin kemudian orang yang mengajarkan Torah atau sebagai ahli Torah, bahkan disebut sebagai ahli kitab, bahkan disebut rabi, menggunakan nama orang asing? Itu nggak mungkin. Artinya bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, maka itu sama halnya dia menuduh bahwa lembaga kitab mereka atau orang terdahulu mereka itu melakukan kesalahan fatal. Sebab Bible pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya, itu adalah bernama Isa, bukan Yesus. Yesus itu nama yang muncul belakangan. Nama yang kemudian tertulis di kitab mereka pertama kali itu adalah Isa Al-Masih. Itu. Kemudian ketika mereka mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, maka mau tidak mau mereka harus menanggalkan semua atribut-atribut yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Isa alaihissalam diterangkan sebagai Rasulullah. Maka kata Rasul harus dihilangkan di dalam kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Nabiullah. Maka istilah Nabi pun harus dihilangkan di dalam kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya datang kepada Bani Israel dengan dipersenjatai Alkitab. Maka mereka pun harus menanggalkan istilah atau sampul Alkitab di dalam kitab mereka. Nah, faktanya kemudian mereka menggunakan istilah-istilah yang terkait dan kemudian tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu dia. Oleh karena itulah salah fatal ketika dikatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Yang benar adalah Isa, Yesus itu adalah satu oknum. Yang membedakan adalah cerita antara Islam dan Kristen. Jadi perspektif yang membuat antara Isa dan Yesus itu berbeda. Yang satu Isa adalah Rasulullah, yang satu Yesus manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu memang manusia yang dilantik menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya ia bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Ya, saya kira begitu. Kalau dilantik itu kira-kira sampai berapa lama tuh Bang? Masa kerja jadi Tuhannya? Apakah selamanya? Ada batas waktunya tuh Bang? Mana tahu besok ada Tuhan baru yang dilantik lagi. Masalahnya gini, Yesus dimanapun dia berada tetap aja menjadi manusia. Dia tidak pernah kemudian berubah menjadi bukan manusia. Di mana-mana Yesus menjadi manusia. Kedatangannya sebagai manusia, kematiannya sebagai manusia, naik ke atas langit sebagai manusia,
datang untuk yang kedua kalinya juga sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia diterangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit atau ke surga menurut teman Kristen Yohanes 3 nomor 13 juga sebagai manusia. Kemudian duduk di sebelah kanan Allah atau Allah atau Bapa menurut mereka itu juga sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Kemudian turun lagi untuk yang kedua kalinya sebagai manusia. Matius 16 nomor 27. Kemudian menghakimi juga sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Tetap sebagai manusia. Ibrani 13:8. Dulu, sekarang maupun untuk selama-lamanya. Jadi yang melantik cuma mereka, tapi yang dilantik ini tetap aja manusia, tidak pernah berubah. Yang dilantik terima nggak dia dilantik kan? Tidak terima. Oh, tidak Kenapa? terima dia. Tidak terima. Kenapa? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus menginginkan dirinya untuk dikenal sebagai utusan saja, bukan yang lain. Bahkan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia mengatakan bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus tidak ingin dituhankan, tetapi ingin diimani sebagai utusan Tuhan. Tapi Bang Julius tadi ada naik Kristen ya di tempatnya Wan Abi. Assalamualaikum. Dia Waalaikumsalam. Bang sedikit Bang Ulil, sebentar Bang Ulil. Nah, Iya. dia gini, akibat Elia katanya 10 orang temannya bersahadat. Ya, akibat Elia dia saksikan perkataan pernyataan Elia itu di TikTok tuh 10 orang temannya bersahadat. Dia dari NTT ya, Flores. Dia tadi lama di tempatnya Bang Wan. Dia sekarang gundah gulana ya. Dia goyah imannya. Dia juga dia bilang gini, insya Allah tunggulah saya renungkan beberapa hari ini. Dia meragukan gitu ya. Jadi akibat adanya Elia juga ini ya sebuah berkah ya buat Islam. Banyak yang kemudian tertarik mempelajari Islam gitulah. Gitu ya. Sekian. Lanjut. Mudah-mudahan dia juga bersahadat. Assalamualaikum. Bang Zuma. Iya. Ada oknum Oten, sang penggugat sama Aganta. Sering kali mereka kalau live itu menistakan agama Islam. Gimana ya? Iya. Jadi Al-Quran itu kan sudah sangat jelas Bang, mengajarkan kepada kita bahwasanya iblis itu berasal dari 2 golongan. Dari golongan jin dan golongan manusia. Yang menghujat Allah, menghujat pencipta langit dan bumi itu sudah pasti iblis dalam wujud manusia. Nah, jadi kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu karena mereka iblis. Mereka iblis. Dan mereka adalah orang yang kemudian bersaudara dengan iblis. Menolong iblis, pembantu iblis di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Ya, memang satu paket. Maka tugas kita kemudian sebagai apologet untuk melindungi minimal orang yang memberikan kepercayaan sebagai saudara kepada kita. Dalam arti kata mereka yang menjadi netizen atau laskar api yang menginginkan kita kemudian menjadi benteng atau garda terdepan di dalam membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan iblis seperti itu. Seperti itu Bang. Oke, Bang Zuma. Ya, penyampaian ini kan sudah sering kita sampaikan. Jadi buat teman-teman mohon dipahami lagi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, selanjutnya ada Bang William Budi. Jadi untuk Bang William Budi, ini dia sudah pernah DM saya. Katanya, Bang, saya Kristen, tapi saya sudah ragu, Bang. Selamat malam, Bang William Budi. Selamat malam, Bang. Ya, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Baik, Bang.
Alhamdulillah. Ya, apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan di. Hmm, saya kan Kristen sebenarnya, tapi udah sekitar hampir 2 tahun tuh sebenarnya udah nggak percaya sama bahwa Yesus itu Tuhan sebenarnya. Cuman saya juga masih nyari-nyari lah mana sih agama yang paling benar tuh mana kayak gitu. Jadi belum menemukan. Nah, di katanya kan Al-Quran itu kan masih murni ya, belum pernah apa ya namanya dicampur-campur gitu loh bahasanya. Nah itu ada bukti nggak Bang kalau Al-Quran itu emang dari dulu nggak pernah berubah gitu? Iya. Jadi gini, saudara saya ya, kita ini manusia. Manusia itu dibekali oleh akal, oleh pencipta langit dan bumi. Apapun yang disembunyikan kemudian oleh manusia akan ketahuan oleh manusia lain kalau apa yang kita sembunyikan itu adalah hal yang kemudian muatannya salah dan keliru. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran datang kepada bangsa jahiliyah, ya, bangsa yang benar-benar tidak mengerti tentang kitab suci, yang tidak paham kemudian tentang hakikat ketuhanan seperti apa. Bangsa yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki attitude, tidak memiliki etika. Norma kehidupan pun seperti orang jahiliyah pada umumnya. Tapi Al-Quran datang kemudian kepada mereka, di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi penikmat Al-Quran. Mereka menjadi pencinta Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Al-Quran itu 30 juz. Mereka menghabiskan waktu mereka kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran sampai di Indonesia itu karena mereka. Kalau Al-Quran itu tidak murni, maka dari sejak awal Al-Quran itu ditolak. Ya. Begitu, silakan. Ya, Bang Juma, itu kan Al-Quran itu kan diturunkan ke Nabi Muhammad ya. Nah, Benar. Katanya Nabi Muhammad itu kan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi kok kenapa dia bisa hafal semua? Terus yang nulis itu siapa? Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dikatakan tidak bisa baca tulis. Tetapi bukan berarti beliau itu idiot. Iya. Beliau tidak bisa baca tulis dalam arti kata apa? Di dalam Al-Quran justru diterangkan, misalnya di dalam surah Al-Ankabut, diterangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW justru mendapatkan mandat dari Allah, beliau yang kemudian membacakan Al-Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Begitu juga dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul bernama Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Rasul dikatakan buta huruf dalam arti kata Rasulullah tidak pernah membaca Taurat, nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak mengerti ejaan Ibrani, nggak paham tentang Nikut. Dia nggak paham tentang bahasa Aramaik. Dia nggak ngerti tentang bahasa Yunani. Dia nggak paham Taurat, Mazmur, dan juga Injil. Beliau nggak paham. Tetapi kemudian datang pewahyuan kepadanya, semua ditorehkan. Tentang Taurat, tentang Mazmur, tentang Injil, semua dia torehkan oleh dia. Kenapa? Karena penyampaian yang datang kepada dia bukan dari hasil penyelidikan selayaknya Lukas yang kontradiksi, Yohanes yang kontradiksi, surah-surah Paulus yang kontradiksi, dan seterusnya. Tapi berbicara mengenai Al-Quran, tidak ada satu manusia pun yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran. Coba. Padahal beliau seorang diri, hidup di zaman jahiliyah,
Tidak ada alat, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teknologi apapun pada zaman itu. Kenapa beliau mampu menguraikan isi kandungan dari laut, kandungan tanah, kandungan udara, kandungan rahim manusia, dan seterusnya. Sidik jari dia tahu, dan seterusnya. Apapun itu dia uraikan dalam Al-Quran. Apakah beliau yang mengarang itu semua? Nggak mungkin. Untuk mengetahui tentang sidik jari, puluhan tahun, ratusan tahun, butuh alat canggih untuk mengetahui itu. Dan yang bisa menggunakan alat itu pun adalah orang-orang yang punya potensi, punya spesial untuk itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini bukan 100 tahun yang lalu, Bung. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. 1400 tahun silam. Belum ada tapak kaki, belum ada kresek. Belum ada kemudian sendal, belum ada sepatu. Beliau sudah menyatakan semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Apakah itu karangannya beliau? Nggak mungkin. Sehebat-hebatnya seorang profesor pasti membutuhkan kemudian ketika ada temuannya penuh dengan kegagalan. Penemuan pertama gagal, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Riset yang mereka lakukan gagal, dan seterusnya. Tapi Rasulullah, sekali dia mengucapkan satu kalimat, maka itu terpatrit sebagai hukum untuk selama-lamanya. Jadi beliau tidak buta huruf dalam arti kata, dia idiot. Dia tidak terpelajar. Selayaknya misalnya nih ya, orang yang hidup di peradaban Romawi, orang yang hidup di peradaban Yunani, mereka yang sudah memiliki alat-alat modern menurut ukuran pada masa itu, menuliskan kemudian di dalam Lukas 22 misalnya 24 ada tertulis tentang Mesias, di dalam Torah bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Penyelidikan Lukas itu bohong, bullshit. Tidak ada tertulis seperti itu di dalam Taurat. Tidak ada. Lalu kemudian Yohanes lagi dalam Yohanes 3 nomor 13. Menurut dia tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Ini juga bullshit. Karena dua raja-raja 2 nomor 11 ternyata Elia udah pernah ke surga lebih dulu. Jadi mereka melakukan penyelidikan tapi hasilnya error. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi begitu dia melontarkan sebuah kalimat, kalimat yang dilontarkan itu sahih, valid, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima Itu, kasih Bang. banyak Bang itu penjelasannya, Silakan. Bang. Nah, terus tanya lagi ya masalah ini Rasulullah itu kan istrinya banyak kan ya Bang ya. Padahal kan dia sebagai panutan gitu loh Bang. Baik. Kemudian, ya intinya kok dia mengajarkan punya istri banyak gitu loh. Iya. Padahal kan kita sebagai manusia kalau dibilang bisa adil sama istri 100% kita nggak akan bisa gitu loh Bang. Pasti milih, wah ini yang muda lebih cantik lah. Terus pasti beda lah Bang sama yang istri tua misal kayak gitu. Itu gimana? Iya, ada beberapa hal yang kemudian yang bisa dijadikan sebagai jawaban dalam hal ini. Yang pertama, beliau adalah presiden. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin negara, tapi dia adalah pemimpin umat. Bayangkan Bung, belum ada kerajaan di atas muka bumi ini yang bisa kokoh berdiri sampai 1400 tahun. Sriwijaya, Kerajaan Goa, Majapahit, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah membangun kerajaan sampai hari ini tetap berjaya. Seorang raja pemimpin. Coba Anda tengok kemudian berapa banyak istri daripada raja-raja sebelum beliau. Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Coba lihat. Tetapi kerajaan mereka kemudian ya hancur, habis, punah. Itu dia. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menikah pertama seorang janda. Kalau Rasulullah itu seperti yang kita pikirkan, sebagai orang ternama kemudian, orang yang terpandang, orang yang dipercaya oleh manusia, oleh sebangsanya kala itu, pemimpin kemudian. Beberapa kali dia memimpin perang, beberapa kali kemudian dia melakukan penaklukan kota-kota. Harusnya bukan dia menikah, bukan. Tapi mengumbar syahwatnya dengan wanita siapapun yang dia suka. Tapi apakah pernah kita dengarkan seperti itu? Nah, lalu apa hikmah Rasulullah Muhammad SAW itu
menikah lebih dari satu. Ada beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bang Juma, Hilang. nggak ada suara bang. Oh tunggu, aku setel jaringannya dulu bang. Jaringannya merah. Sebentar Bang William ya. Aduh. Iya bang, siap-siap.